Haleluya Tuhan. Yes Jesus. Glory Hosana bagimu Tuhan Yesus. Kami sembahkan Tuhan. We worship you Lord Jesus. We worship you. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, kami sembah Kau Tuhan Yesus.
bersamamu Bapa. Biar kami bawa setiap hati kami Tuhan hari ini. Setiap detak jantungku, setiap detik dalam hidupku, yang ku rindukan hanya menyenangkanmu. Setiap detak jantungku, setiap detik dalam hidupku, yang ku rindukan hanya menyenangkanmu, Yesus. Biarlah hatiku seirama dengan hatimu, layakkan ku bersujud di hadapanmu, menyembah dan ku rindu senangkan hatimu. Kami rindu senangkan Engkau. Mari katakan. Setiap detak jantungku, setiap detik, setiap detik dalam hidupku, yang ku rindukan hanya menyenangkanmu. Kami katakan Tuhan, setiap detak jantungku, setiap detik dalam hidupku, yang ku rindukan hanya menyenangkanmu. Kau bawa setiap hati kami. Biarlah hatiku seirama dengan hatimu, layakkan ku bersujud di hadapanmu, menyembah dan ku rindu senangkan hatimu. Biarlah hatiku seirama dengan hatimu, layakkan kami bersujud di hadapanmu, Tuhan, menyembah dan ku rindu. Mari angkat setiap hatimu, katakan. Biarlah hatiku seirama dengan hatimu. Di setiap hati kami Tuhan Yesus, biar kami layak datang di hadapan-Mu Tuhan hari ini. Menyembah dan ku rindu senangkan hatimu. Biarlah hatiku seirama dengan hatimu, ya Yesus. Setiap kami Tuhan, kami datang
yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kami cinta Engkau Tuhan, kami cinta Engkau Yesus Tuhan. Jesus.
mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan Yesus. Tegur kami Tuhan, perbarui hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom JC dan Youth CK7. Kembali lagi di Cintalk bersama aku Manda dan ahli cinta kita yaitu Dr. William Amos. Wow, kembali lagi bersama saya ya. Thank you juga Manda udah diundang lagi. Sama-sama. Oke. Teman-teman, hari ini kita akan membahas fenomena yang lagi booming banget nih Dok di kalangan remaja maupun dewasa maupun tua SD tuh booming banget nih. Booming Yaitu banget ya. bucin. Tapi sebelum kita mulai, ada video dulu nih Dok yang harus kita tonton. Oke. Oke teman-teman, langsung aja kita saksikan videonya. Saya sudah pacaran 2 tahun, tapi saya selalu merasa dimanfaatkan oleh pacar saya. Kenapa saya sulit menolak cewek saya? Selalu mau menyenangkan dia, gak berani menolak atau menegur dia kalau dia salah. Dia bagaikan malaikat saya. Takut dimarahin gitu sama dia. Bener gak dok? Nah ini ceritanya kayak seru banget Iya ya, nih, Dok. seru banget sih. Kalau dari dokter nih gimana tanggapannya tentang cerita si lelaki ini? Menurut saya ya, ini tuh hal yang biasa, fenomena umum lah istilahnya. Sering banget terjadi nih di semua kalangan, baik dari kecil, menengah maupun yang sudah dewasa sekali. Nah, contoh gejalanya itu bisa dibilang mirip-mirip lah setiap kasusnya itu. Yaitu ada satu pihak yang merasa lebih superior daripada sebelahnya. Dan juga ini hal yang wajar ya, kayak gitu. Hal yang wajar? Iya, wajar. Wajar? Iya, WAJAR. Oh iya sih. Iya, tapi bukannya kalau misalnya kata firman Tuhan tuh cinta itu harus sepadan, harus seimbang, harus saling melengkapi gitu. Ya, memang betul adanya. Kan pihak yang lebih itu melengkapi yang kurang, jadinya sepadan tuh. Ngerti kan? Ketika sesuatu yang kurang kita tambahkan, maka sesuatu itu akan menjadi pas, seperti itu kurang lebih. Ketika ada yang minus, kita tambah kasih plus, seperti itu. Biar jadi 0 gitu. Balance itu balance. Ya, balance. Dan juga di sini tuh kita jangan cuma lihat dari hal negatifnya aja. Kita tuh merasa kalau di sini tuh kita bisa berbuat kebaikan terhadap lawan jenis kita dan juga kita membahagiakan orang tersebut, seperti itu pasangan kita tentunya. Tapi kalau misalnya kita lihat nih Dok dari video tadi, Iya. itu kan kayaknya nggak sehat banget kan teman-teman? Ya menurut dokter nih gimana? Cinta yang sehat itu adalah cinta yang memberi. Cinta yang memberi. Yeah, love is about giving. Oke. Love is about caring. Love is about sharing, and what you do is what you love. Love what you do and do what you love. Oke, jadi jadi harus caring, sharing gitu ya. Betul. And sharing and giving, I mean. Sorry. Oke. Nah, ini kan sebenarnya bucin nih budak cinta gitu kan. Betul. Ini kan fenomenanya booming banget. Betul, nah, booming. Ya, dokter nih ada nggak nih teorinya? Teorinya betul. Karena saya adalah seorang dokter. Profesor. Iya, dokter, profesor, Iya. dan yang lainnya. Maka saya tidak bisa ngomong sembarangan. Walaupun kalian mikir sembarangan, tapi ini ada teorinya loh. Nah, dan juga yang kita tahu nih, bucin itu adalah apa? Ayo, menurut kamu apa? Itu tadi yang aku ngomong budak cinta. Kita. Salah. Kamu salah besar. Salah. Bucin di sini adalah butuh cinta. Butuh cinta. Yes, butuh cinta. Kenapa butuh? Siapa yang butuh? Dua-duanya. Saya. Iya, jangan curhat di sini ya. Oh iya, maaf. Iya, kita lagi bahas ini. Ya, Kita ya, profesional maaf. ya. MC, Iya. profesional. Profesional, Maaf oke? banget. Nah, jadi yang butuh tuh dua-duanya, cowok dan ceweknya ya. Ingat ya, cowok dan cewek. Nah, dan juga kenapa dua-duanya butuh? Ya kayak si cowok itu masih mau sama ceweknya, dan juga cewek itu masih butuh cewek itu masih butuh cowoknya, seperti itu. Jadi ya saling butuhkan, nggak bisa lepas. Jadi butuh cinta tuh. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu kan, Dok? Betul. Seperti burung di atas kerbau, di mana burung itu memakan kutu kerbau. Iya. Terus kerbaunya ngapain? Ya kerbaunya kan bersih dari kutu. Oh Itu iya, makanan. iya. Bener. Mutualisme kan? Iya, emang dokter nih Iya. pinter. Kan saya lulusan Texas. Iya. University of America bagian Texas, dan saya bilang gitu.
Nah, Dok, sebenarnya nih ya ada nggak tapi obatnya biar nggak mudah bucin? Oke, di mana ada penyakit, di situ ada obatnya. Iya. Di mana ada pandemi, di situ pasti akan ada akhirnya. Kita percaya ya. Yes, amin. Oke. Dan juga obatnya itu mudah. Jadi mudah banget teman-teman nih, yaitu cacin, cari cinta. Oke. Cinta itu carinya bukan cuma sebentar aja nih, yang bisa memenuhi seutuhnya. Search what can fulfill you completely, not temporary, oke? Oh, completely ya. Completely, secara seutuhnya. Cakep banget dah nih. Masak Oke. air. Cakep. Skip. Oke, nah teman-teman, ini kan baru dari dokter aja nih, Iya. kan pasti ada sumber lagi yang reliable juga. Nah, Setuju, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita dengerin tentang bucin dari Ko Eradi. Dokter penasaran? Penasaran? Oke. Yuk teman-teman, langsung aja kita saksikan firmannya. Shalom komunitas youth dan JC, how are we today? Ya, it's good to be back. Saya sangat senang untuk bisa membagikan firman Tuhan hari ini. Karena selalu bagi saya youth dan JC ada selalu dekat di hati saya. Karena saya juga sama, masih muda, masih mengeksplor banyak dunia tentang pergaulan dan segalanya. Saya sangat senang bisa membagikan firman Tuhan hari ini. Dan tentunya firman Tuhan hari ini adalah sesuatu yang spesial. Amin, saudara-saudara ya. Di hari di mana dunia merayakannya dengan cara yang berbeda, hari ini kita merayakannya di dalam kasih Tuhan hari ini. Dan supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan, isi hatinya tentang yang namanya dating. It's very complicated. Tentunya topik yang sangat dinanti-nanti, tetapi biar kiranya Tuhan berbicara pada kita. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita minta tuh Roh Kudus bisa menjamah kita dan menyingkapkan isi hatinya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar urapan-Mu ada bersama kami. Tuhan berbicara melalui firman-Mu, supaya Tuhan apa yang sedang kami gumuli, sedang kami doakan, Tuhan boleh jawab melalui firman Tuhan hari ini. Biar kiranya Tuhan Kau bekali kami dengan isi hati-Mu supaya kami mengerti bagaimana kami melewati masa yang disebut dating ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, hari ini saya akan berkhotbah dan saya akan memberikan judul khotbah saya yang saya beri judul Hey There Delilah. Ya, Hey There Delilah. Saudara-saudara tahu nggak, di satu kota di mana di tempat ini asal muasal cerita-cerita romance. Asal muasal cerita di mana di film digambarkan bahwa cinta itu seperti sesuatu yang wow ya. The greatest love stories di film-film tuh diceritakan dari tempat ini. Saudara-saudara tahu di mana tempat itu? Yaitu di Hollywood. Ya, di Hollywood. Nah, di Hollywood ternyata ada satu museum, saudara-saudara, yang sangat menarik bagi saya. Nggak tahu teman-teman sudah pernah dengar apa tidak, tetapi ada satu museum yang diberi nama The Museum of Broken Relationship. Believe it or not, it's there. Bahkan teman saya Joshua Hakim last time waktu dia ke Eropa, katanya juga ada di Kroasia The Museum of Broken Relationship. Now, The Museum of Broken Relationship di Hollywood ini, itu tempat apa sih? Itu ternyata tempat di mana mereka, sebuah museum, dia tidak memperlihatkan barang-barang seperti science, ya, mungkin art, bukan saudara-saudara. Tetapi museum ini aneh karena dia menerima dan memajang barang-barang koleksi bagi orang-orang yang pernah patah hati. It's quite interesting, I know. Ya, barang-barang yang mengingatkan mereka tentang hubungan mereka yang patah, hubungan mereka yang hancur, yang broken. Ya, jadi saya kasih contoh ya, ada beberapa yang simple, misalnya mereka pajang, ada orang yang mendonasikan cangkir kopi, mug gitu ya, mengingatkan, lalu di sebelahnya ada tulisan mengingatkan mereka akan pacarnya yang kalau setiap pagi dia minum kopi pakai cangkir ini diserahkan. Lalu ada lagi seperti mungkin boneka ya, ya tentu seorang perempuan kadang-kadang suka dikasih boneka sama pacarnya, lalu pacarnya meninggalkannya, lalu diserahkan ke museum ini untuk dipajang, lalu dikasih cerita bagaimana si sang pacar itu mengkhianati dia. Lalu ada sepatu, ada topi, dan ditulis di samping barang-barang itu cerita bagaimana pasangan mereka, baik laki-laki atau perempuan, menghancurkan hati mereka. And that's true, you can search it on Google, The Museum of Broken Relationship. Dan yang paling unik dari museum itu bagi saya adalah satu benda yang dipajang di situ yang berupa kapak.
kapak tajam. And this is true. No, it's not Thor, it's not. Ya, tetapi ada kapak di situ. Dan dipajang di museum itu. Dan kapak ini didonasikan oleh seorang perempuan. Oke, don't worry. Dia tidak membunuh pacarnya dengan kapak itu. Oke, it's not the story. Oke, but kapak itu dipakai oleh si perempuan ini, saudara-saudara. Satu hari pada saat si perempuan ini discover bahwa pacarnya itu menyakiti hatinya dan menghancurkan hatinya. Akhirnya pada satu saat dia beli kapak ini besar. Dia naik ke mobil kesayangan pacarnya dan dia hancurkan mobilnya dengan kapak ini. Dan kapak itu dipajang dan ditulis bagaimana si pacarnya itu begitu menyakiti hatinya dan hatinya begitu patah. Ya, sangat menarik bagi saya museum seperti ini. I love to go to museum. Tetapi this is the museum of broken relationship. Di tengah-tengah Hollywood, believe it or not, that's such a cliche. Di mana tempat Hollywood adalah tempat di mana mereka memproyeksikan bahwa love is happily ever after. Tetapi di tempat itu justru ada museum yang dinamai Museum of Broken Relationship. And I believe that hari-hari ini di dunia banyak orang yang mengalami yang namanya broken relationship. Patah hati, ya. Banyak dari mungkin teman-teman di sini juga mungkin teman-teman JC atau youth pernah mengalami yang namanya patah hati, ya. Nah, seringkali patah hati atau broken relationship itu dimulai pada saat seorang anak muda melupakan semuanya dan hanya berfokus kepada satu hubungan asmara. Betul gak, saudara-saudara? Ya. Permasalahannya pada saat dia berfokus pada suatu hubungan asmara, dia akan berhenti berpikir dan mulai terobsesi. Nah, ya, mereka akan menjadi, perhatikan baik-baik, mereka akan menjadi sosok yang berbeda hanya karena ingin disukai oleh pacarnya. Betul gak, saudara-saudara ya? Mereka akan menjadi sosok yang berbeda supaya bisa mempertahankan sebuah hubungan. Mungkin teman-teman di sini relate to this. Aduh, padahal udah disakiti oleh pacarnya, tetapi gue tahan-tahanin deh. Gue tahan-tahanin deh, yang penting bisa sama dia terus. Yang penting pokoknya saya ngalah terus. Yang penting bisa jadi pacar dia. Lalu mungkin teman-teman juga pernah melihat kerabat kita atau mungkin kita sendiri pernah menjadi sangat berbeda tiba-tiba setelah punya pacar. Mulai berhenti berpikir secara rasional. Kadang-kadang pikirannya itu tiba-tiba gak masuk akal. Ya saudara-saudara ya. Ya, semua ini gejala-gejala yang kita beri nama obsesi. Ya, bagaimana teman-teman kita tadinya baik, kumpul baik, pergi sebaik, ternyata pas udah menjalankan sebuah hubungan asmara tiba-tiba dia menjauh. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan menjauh, pelan-pelan menjauhi pelayanan, pelan-pelan menjauhi hubungan pertemanan yang asik, tiba-tiba mereka perginya berdua terus. Tiba-tiba di WA gak bales. Ya, kadang-kadang cuma di-read, kadang-kadang alasannya chatnya tenggelam ya saudara-saudara ya. Yang pernah diperlakukan seperti itu, mari kita doakan mereka. Amin. Nah, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dari buku Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1-3, cerita yang mungkin sangat terkenal buat kita semua, bahkan mungkin di kalangan para orang-orang dunia, yaitu cerita tentang Simson. Ya, kita tahu Simson adalah seorang yang luar biasa. Dari sebelum dia lahir, dia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi seseorang yang diurapi dengan suatu gift yang sangat luar biasa. Dan kita tahu ceritanya, Simson adalah orang yang kuat. Bahkan dia itu bisa mengalahkan orang-orang Filistin dengan satu tulang donkey, saudara-saudara, tulang keledai. Ya, begitu luar biasa urapannya. Nah, kita baca ceritanya di pasal 14 ayat 1. Ayat 1 mengatakan, Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong garis bawahi, ambillah dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Nah teman-teman, kita harus belajar sedikit tentang konteks pada zaman itu. Pada zaman itu kita tahu bahwa orang Israel dan orang Filistin itu musuh bebuyutan. Mereka selalu perang dan perang dan perang. Bahkan justru Simson itu dilahirkan dengan panggilan khusus supaya menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Nah justru pada saat itu dengan orang yang panggilan seperti itu, dengan luar biasanya dia memilih seorang gadis orang Filistin.
Ya saudara-saudara ya. That's why kenapa orang tuanya pada saat dengar Simpson bilang tolong ambillah si gadis Filistin itu menjadi istrinya. Orang tuanya itu sangat amat terheran-heran. Yakin emang gak ada perempuan lain selain gadis ini. Masa sih kamu harus ambil seorang gadis dari orang-orang yang jadi musuh bebuyutan kita. Ingat loh teman-teman, di zaman itu kalau musuh bebuyutan itu gak main-main. Bukan kayak Cold War, mereka kalau bunuh beneran. Jadi sudah pasti keluarganya Simpson pernah ada yang dibunuh oleh orang-orang Filistin. Fair or not? Tetapi Simpson itu menunjukkan gejala obsesi. Di mana dia tidak berpikir lagi lalu dia bilang dia mau mengambil. Dia ingin mengambil ya. Lalu kita baca di ayat 3. Perhatikan baik-baik. Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya. Ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Itu quote dari Simpson, hakim Israel yang diurapi, yang dengan urapan yang luar biasa dia berkata, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Dengan kata lain Simpson berkata kepada orang tuanya yang membesarkan dia, yang memberikan dia nasihat. Dia katakan, udah Bapak Mama tuh tidak bisa mengganggu keputusanku lagi. Saya udah terobsesi dengan perempuan ini, saya harus dapatkan dia. Wow. Ini orang bukan orang yang biasa saudara-saudara. Ini orang pemimpin bangsa Israel mengatakan demikian. Bahwa seorang pemimpin bangsa Israel yang diurapi, yang punya pelayanan, punya panggilan, punya masa depan yang luar biasa. Bisa terobsesi. Kita juga harus hati-hati sebagai anak muda. Walaupun kita sudah melayani, bagikan firman, hati-hati. Jangan-jangan kita juga masuk ke dalam gejala yang namanya obsesi. Dan kalau kita lanjutkan cerita ini, kita bisa membaca bagaimana ternyata Simpson itu dikhianati oleh istrinya ini yang dari Timnah. Bagaimana dia membuat suatu riddle gitu ya, satu tebak-tebakan, lalu istrinya ngerengek-ngerengek lalu dikasih tahu. Akhirnya Simpson kalah. Hatinya hancur, patah hati, broken relationship. Nah, masalahnya cerita Simpson ini bukan sampai sini saja. Hakim-Hakim 16, kita masuk ayat 4 dan 5. Perhatikan baik-baik. Sesudah itu Simpson jatuh cinta. Garis bawahi jatuh cinta. Kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu. Simpson sudah pernah yang namanya mengalami hubungan yang tidak baik, ya, yang dikhianati, dia begitu hancur hati. Tapi kok malah di beberapa pasal berikutnya dia jatuh cinta lagi. Bukan sama orang Israel lagi, sama orang Filistin lagi. Bisa bayangkan saudara-saudara. Ini bukan orang sembarangan loh. Ini orang yang luar biasa loh, orang yang powerful. Ya, lalu kita lanjuti di ayat 15, pasal 16. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimanakah mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan aku tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar. Saya kasih konteks sedikit. Jadi Delilah juga sama nih, disuap dengan orang-orang Filistin untuk, ayo dong korek dong kelemahannya si Simpson apa. Kalau Superman mungkin Krypton ya saudara-saudara ya. Nah tetapi Simpson juga ada nih kelemahannya. Dikorek-korek. Wah Simpson kasih tahu, ini kelemahanku ini. Ternyata gagal ya. Dia bisa mengalahkan orang Filistin. Yang kedua, ini kelemahanku ini. Ternyata gagal. Nah akhirnya ini ayat ini mengatakan sudah 3 kali nih Delilah membujuk Simpson. Ayo dong kasih tahu dong kekuatanku. Katanya kamu cinta aku. Ya, ayat 16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, perhatikan baik-baik, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Aneh ya saudara-saudara ya. Mungkin teman-teman yang sedang beribadah bersama kami, mungkin kau berpikir, kenapa sih Simpson ini
Delila udah kelihatan nih manipulatif sekali. Ini cewek nggak bener. Ini kita yang membaca, kita yang melihat dari sudut pandang pihak ketiga, kita dengan gampangnya mengatakan, Simpson, aduh jangan terlalu bodoh lah. Masa sih kamu nggak bisa melihat? Gitu kan ya saudara-saudara ya. Mungkin kita juga pernah digituin sama orang saudara-saudara ya. Jadi jangan ketawa dulu. Kita perhatikan dulu jalan ceritanya. Kelihatannya memang gampang, kelihatannya memang simple. Simpson tuh bodoh ya. Tetapi bagi Simpson, situasi di mana dia berada, it's not simple, it's complicated. Kenapa complicated? Karena Simpson sudah terobsesi dengan Delilah. Dia begitu terobsesinya sehingga dia sudah tidak tahu lagi siapa dirinya tanpa Delilah. Nah itu harus kita perhatikan baik-baik. Banyak anak-anak muda juga di posisi ini. Terobsesi dengan keinginan punya pacar. Terobsesi dengan pacarnya mungkin. Sehingga mereka sudah tidak tahu lagi siapa dirinya. Padahal Tuhan punya rencana yang dahsyat bagi hidup kita. Padahal kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan mungkin. Padahal mungkin Tuhan pakai kita dalam memimpin pujian dan penyembahan. Padahal mungkin Tuhan pakai kita sebagai gembala komsel. Sebagai orang-orang yang bisa memberkati banyak orang. But karena kita terobsesi dengan suatu hubungan asmara, kita tidak tahu lagi siapa kita, jati diri kita. Itu seringkali kita temukan. Dan mungkin teman-teman juga ada di dalam posisi ini. Simpson sangat terobsesi dengan Delilah. Sehingga dia sudah tidak tahu lagi siapa dirinya tanpa Delilah. Apa yang pertama-tama hilang dari kejatuhan Simpson? Apakah kekuatannya? Bukan. Apakah matanya? Bukan. Apakah kebebasannya? Bukan. Yang pertama hilang dari Simpson, kejatuhan Simpson adalah, perhatikan baik-baik teman-teman. Yang pertama dia hilang adalah pemikiran sehatnya. Dia berhenti berpikir, dia tertawan dengan yang namanya emosi, asmara. Sehingga Simpson kehilangan sudut pandang yang sehat. Di dalam obsesinya Simpson memberikan segalanya kepada Delilah. Saudara-saudara harus tahu, di dalam pangkuan Delilah pada saat dia sedang berbaring di cerita tadi yang kita sudah baca. Bagaimana Delilah sedang memanipulasi dia, membujuk dia, merayu dia. Kita teman-teman harus perhatikan baik-baik. Kadang-kadang kita juga ada di dalam posisi itu. Perhatikan baik-baik. Di dalam pangkuan Delilah, Simpson sedang memberikan segalanya kepada Delilah. Dia sedang gamble, dia sedang ini masa depan dia ada di pangkuan Delilah, saudara-saudara. He's gambling, dia lagi, apa itu katanya yang pas ya. Dia sedang, masa depannya itu ada di dalam pangkuan Delilah. Panggilannya ada di dalam pangkuan Delilah. Semuanya itu ada di dalam ujung tanduk, saudara-saudara. Nah jika kita tidak hati-hati, kita juga bisa masuk dalam perangkap ini yang namanya obsesi asmara. Lalu Simpson menceritakan segalanya. We know the story. Kita tahu ceritanya. Dia ditangkap, matanya dicungkil. Ya tentu rambutnya dipotong. And the rest is history. Kalah, dipermalukan. Bangsa Israel juga dipermalukan pada saat itu. Menyedihkan bagaimana kita melihat seorang pahlawan yang memiliki potensi terbesar. Perhatikan baik-baik. Seorang pahlawan yang memiliki potensi terbesar di generasinya. He is the man. He is the man. Hancur karena dia tidak berpikir jernih. Obsesinya bukan hanya menghancurkan badannya, tetapi menghancurkan potensi yang ada di dalam dirinya. Teman-teman, I guess bukan hak saya untuk kita melarang teman-teman yang masih muda untuk pacaran. Well, it's your life ya. Tetapi izinkan saya membagikan firman Tuhan ini supaya kita bisa belajar. Bahkan teman-teman yang mungkin lebih dewasa yang sudah bekerja atau magang atau apapun, kita bisa belajar. Bukan pacarannya yang masalah. Yang bisa menjadi masalah adalah bagaimana kita kehilangan akal sehat kita, pemikiran sehat kita sehingga kita selalu terobsesi dengan sebuah hubungan ini. Makanya banyak anak-anak muda setelah dia pacaran, dia selalu perginya berdua terus.
Ya saudara-saudara ya. Dikasih tahu, wah jangan hakimi saya. Wah itu klasik tuh. Jangan hakimi saya, ya kan? Jurus pamungkasnya kalau kita lagi kasih nasihat, jangan sakiti saya. Jurus pamungkas kedua, WA kita tidak dibaca, saudara-saudara. Amin ya. Ya, karena saya pernah menjadi youth pastor, saya sudah mengalami semuanya itu ya, saudara-saudara ya. And I can understand, saya bisa mengerti karena saya juga dulu pernah seperti itu. Dan izinkan saya bisa membagikan firman Tuhan ini supaya kita semua teman-teman bisa belajar, ya. Bahwa number one rule dalam dating is thinking is greater than dating. Berpikir sehat, berpikir jernih, lebih besar, lebih penting, lebih bermakna daripada hanya sekedar punya gandengan, saudara-saudara. It's good kalau teman-teman punya pacar, kalau misalnya itu bisa menjadi berkat buat hidupmu, engkau berkenan di hadapan Tuhan, well, it's your life ya. Siapa kita juga untuk melarang-larang anak-anak muda untuk berpacaran. Tetapi boleh nggak saya sebagai kakak bisa memberikan wejangan bahwa thinking is always greater than dating. Thinking about what? Berpikir tentang apa? Yang pertama adalah berpikir, think about why you date. Pikirkanlah kenapa engkau mau menjalin sebuah hubungan yang kita beri nama pacaran. Coba dipikirkan. Apakah karena desperate? Banyak loh yang berpacaran hanya karena desperate. Aduh kak, saya tuh sepi. Teman saya itu cuman komputer gitu ya saudara-saudara ya. Lebih baik berteman sama komputer daripada ketemu yang namanya Delila, saudara-saudara. Ya, apa karena desperate? Aduh gue desperate nih, teman-teman gue udah pada gandengan semua. Emang truk gandengan? Itu saudara-saudara ya. Atau mungkin ini lebih cocok untuk yang para laki-laki ya. Mungkin kau berpacaran karena for fun only. Banyak. Wah cuman buat iseng-iseng aja kok, iseng-iseng. Bagi kamu iseng-iseng. Bagi si cewek gak iseng-iseng. Dia mempertaruhkan, nah itu kata yang tepat dari tadi saya cari. Mempertaruhkan hatinya, pusat perhatiannya, masa depannya, waktunya, duitnya, pelayanannya, sekolahnya. Di dalam hubungan sama kamu itu tuh, yang kamu bilang iseng-iseng aja kok. Hati-hati. Atau kita berpacaran karena kita itu berambisi. Wah, kalau gue bisa dapet si cowok itu tuh pemain basket di sekolah. Waduh. Kalau nge-shoot kok, kayaknya waktu itu berhenti kok. Kalau itu alasanmu untuk berpacaran, you better rethink. Kau better untuk menganalisa kembali dan berpikir kembali. Atau mungkin bagi para perempuan berpacaran, saya iyain aja kok. Kenapa? Karena aduh selama ini gak ada yang suka sama saya kok. Gak ada. Hey, kalau engkau memulai hubungan pacaran karena kamu punya gambar diri yang gak baik, percaya diri yang tidak baik, hati-hati. Engkau pasti akan masuk dalam jerumus tempat di mana engkau akan dengan mudah dimanipulasi. Dengan mudah engkau akan di tanda kutip ya, di abuse. Dalam arti pacarmu itu semena-mena dalam dirimu. Be very careful. Think about why you date. Is it to look cool? Banyak yang seperti itu. Apa karena kesepian? Apa karena supaya jangan kosong kok, jangan kosong. Boleh saya share tentang purpose dalam dating. Kita tidak bisa melarang teman-teman untuk berpacaran, tetapi izinkan saya kalau teman-teman sudah berpacaran punya purpose. Supaya hidupmu itu menyenangkan Tuhan dan engkau tidak mempermainkan hati seseorang. Jadi kita harus tahu purpose. Pada saat kita PDKT dengan orang, ya boleh PDKT, boleh. Tetapi harus punya purpose, yaitu untuk mencari tahu apakah dia itu mempunyai respon yang sama kita. Benar gak saudara-saudara? PDKT boleh, boleh. Tetapi untuk supaya tahu
kamu itu bisa masuk ke jenjang berikutnya enggak? Yaitu pacaran. Jangan PDKT, teman-teman. Jangan PDKT karena kamu mau tebar-tebar pesona saja. Ya. Jangan HTS, saudara-saudara. PDKT, aduh nyaman kok, nyaman sama dia. Tiap malam diteleponin, udah makan belum? Kamu sudah belajar belum? Kalau butuh orang yang mengingatkan, udah makan belum? Bisa tanya pembantunya di rumah ya, saudara-saudara ya. Atau bisa tanya Kak Granito, bisa tanya, Kak, tanyain saya Pak, sudah saat teduh belum hari ini? Ya. Ada juga mungkin teman-teman di sini yang PDKT bukan sama satu orang, beberapa orang di PDKT. Iya kok. Soalnya Tuhan Yesus aja bilang kita jadi penjala manusia. Kita pakai jala kok. Siapa tahu ada satu ikan cere yang nyangkut kok. Gitu saudara-saudara ya. Kira-kira seperti itu. But kita sebagai anak Tuhan, kita belajar hari ini. We have to have a purpose. Kita harus punya tujuan. Kalau benar mau PDKT sama si A, ya udah PDKT sama si A dengan tujuan yang jelas. Amin. Para perempuan, amin saudara-saudara. Saudara-saudariku. Paling sebel kan sama cowok yang gak ada tujuan, gak ada kejelasannya kan. Telepon-telepon melulu, ada apa maunya nih orang. Mau pinjam duit atau lagi suka sama gua gitu kan. Beda tipis gitu, kagak tahu. Saudara-saudara. Nah kalau misalnya udah PDKT ternyata responnya baik, kamu tembak dia gitu kan. Ya, momen-momen yang deg-degser gitu ya saudara-saudara ya. Lalu pacaran. Di dalam pacaran teman-teman juga harus mempunyai namanya purpose. Purpose-nya apa? Purpose-nya adalah melihat nih di dalam masa-masa pacaran ini gak tahu berapa lama. Pastikan kalian punya purpose di dalam pacaran. Apa sih purpose pacaran? Untuk masuk ke step berikutnya yaitu engagement atau tunangan. Jangan berpacaran karena ya mengisi waktu lah kok. Engkau sedang mempertaruhkan masa depanmu dan masa depan pasanganmu di dalam keputusanmu yang kamu katakan for fun only lah kok. Hati-hati saudara-saudara. Mungkin saya pernah memberikan kesaksian, saya pernah mempunyai teman dari SD, saudara-saudara. Sudah lama kami tidak ketemu, akhirnya kami ketemu di Facebook kalau nggak salah. Lalu saya bilang, "Woi bro, apa kabar? Udah 20 tahun kagak ketemu." Kita chatting. Waktu itu saya masih ada di Australia, chatting gimana. Akhirnya waktu saat itu, memang waktu itu saya juga sudah sedang berpacaran serius sama istri saya. Dan dia juga di momen yang sama. Kurang waktu sekitar 2 tahun kami berpacaran, dan habis itu saya menikah. Dia pun menikah beberapa bulan sebelum saya. Nah, pada saat itu, bro, gue udah punya pacar loh. Dan dia waktu itu udah cukup dewasa ya, sudah bekerja dan segala macamnya. Dia berpacaran, akhirnya dia menikah. Gak lama kemudian, berapa minggu kemudian, dia bilang, bro, gue gak cocok nih sama istri gue. Hah? Kagak cocok? Wih, tuh istri gua kagak tahu, kurang ajar tuh, sama mamah gua kurang ajar gini gitu. Dalam hati, baru berapa minggu saudara-saudara? Berapa bulan berlalu, 3 bulan berlalu, saya masih suka chatting sama teman saya ini yang cowok ini. Dia bilang, bro gimana, bla bla bla, ngomongin lah ngalor ngidul ya antara teman lama. Dia bilang, aduh bro, kayaknya gua udah mau cerai aja deh sama istri gua. Hah? Cerai? Baru 3 bulan. Akhirnya saya bilang sama dia, bro, jangan buat keputusan yang besar dulu. Gua ini bulan Juni, karena memang waktu itu kalau saya liburan bulan Juni atau bulan Desember, bulan Juni gua akan pulang ke Indonesia. Gua temuin lu deh, kita ngobrol. Jangan buat keputusan dulu nih sekarang. Akhirnya singkat cerita, saya sudah menikah, saya sama istri saya, kita ketemu di MOI, Mall of Indonesia, saudara-saudara ya. Dulu ada yang namanya Cafe Olala, sekarang sudah tidak ada. Akhirnya saya bertemu dengan dia bawa istrinya. Saya bilang sama istri saya, kamu bisa gak jalan-jalan dulu di MOI? Padahal MOI gak ada apa-apanya zaman dulu ya saudara-saudara. Kasian banget dia gitu ya. Sayang kamu bisa gak, saya mau ketemu sama ini 2 pasangan ini, kamu jalan-jalan dulu di MOI. Singkat cerita di Cafe Olala itu, saya baru bisa punya pengalaman di mana saya menjadi seorang wasit saudara-saudara. Si laki bilang, ini
cewek ini kurang ajar, gini. Si cewek juga, lu tuh teman baik lu, teman baik gue jadi gue yang kena gitu ya saudara-saudara ya. Teman lama lu nih begini. Sebelum malam itu, si cewek pernah email saya saudara-saudara. Dia berkata, Radi kamu tahu nggak? Kami berkelahi dari pada saat kami pesta pernikahan. Berkelahinya kenapa saudara-saudara? Berkelahinya adalah keluarga si cewek sama keluarga si cowok berkelahi. Siapa yang memegang kotak angpau? This is true story. I'm not making it up. Berantem. Pulang dari pesta pernikahan. Hampir berantem gak mau foto keluarga. Ini true story. Pulang dari pesta pernikahan. Si perempuan saudara-saudara adalah seorang wanita karir. Kerja di corporate, luar biasa, punya penghasilan yang cukup baik. Si laki-laki adalah pengusaha gitu ya. Si laki-laki bilang, udah kita pulang pesta, kita tidur di rumah aja. Si ceweknya bilang, masa sih malam pernikahan kita tidur di rumah? Hotel lah. Aduh hotel mahal. Saya pikir ya, ini bener nih begini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ternyata mereka akhirnya si cewek mengalah dan akhirnya mereka pulang dan mau tidur malam pernikahan pertama itu di rumah yang sedang direnovasi. Terus dia bilang, Radi, dia email saya mungkin sambil nangis, saya percaya. Radi tahu nggak teman kamu itu waktu malam pertama kita menikah. Saya dan dia itu tidur di matras yang tanpa rangka di atas lantai dan tidak ada spray. Saya paksa dia, Radi saya bilang, saya paksa dia, udah deh, kita nginep di hotel di mana lah saya yang bayar. Enggak, mahal hotel. Singkat cerita luar biasa berantem terus. Pertanyaannya saudara-saudara, selama 2 tahun itu dia pacaran ngapain aja? See? Make sure kalau kalian lagi pacaran, kalian punya purpose. Punya tujuan, yaitu untuk cari tahu kita ini sebenarnya compatible gak sih? Kita ini sebenarnya cocok gak sih untuk masuk ke jenjang berikutnya? Karena di jenjang berikutnya ada komitmen yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar. Kalau di sini aja kita gak cocok, lebih baik kita udahan baik-baik saja. And that is okay. That is okay. Justru teman-teman, pada saat kita berpacaran dan kita bertanya, saling berkenalan dengan baik untuk mengetahui apakah kita cocok untuk masuk ke jenjang berikutnya. Dan pada saat itu lalu kita mengetahui bahwa kita tidak cocok misalnya. That's good, berarti pacaranmu sukses. Karena kita sedang mencari tahu kita ini bisa masuk ke jenjang berikutnya atau tidak. Itu tujuan pacaran. Tujuan pacaran bukan gandengan tangan. Ya, ke sinema, teleponin, kamu udah makan belum? Udah mandi belum? Dia udah dewasa, gak usah. Kalau dia masih mesti diingetin udah makan, udah mandi, berarti dia gak cocok jadi suami dan istrimu. Amin. Coba WA teman-temannya yang ada di teman-teman. Tuh, dia lagi ngomongin gua gitu kan ya saudara-saudara ya. Kalau dia masih butuh dikasih tahu, udah makan belum, udah ini belum, berarti dia belum dewasa. Pada saat engkau pacaran, yes of course boleh lah. Maksudnya ya mesra boleh. Dalam porsinya ya. But yang lebih penting dari semua itu, apakah engkau berkenalan lebih dalam lagi? Masalahnya anak-anak muda berpacaran just for the sake of status, ganti status itu kayak heboh banget di Instagram saudara-saudara. Ya, pada saat ganti status di Facebook atau di Instagram itu kayaknya bus. That's good. But you have to have a purpose. Pada saat kita engagement, masuk ke level berikutnya, engagement tunangan. Juga demikian. Buka mata selebar-lebarnya untuk cari tahu apakah kita bisa masuk ke dalam jenjang berikutnya. Masalah jenjang berikutnya itu one way ticket. No turning back. Yaitu pernikahan. Lebih baik kita berpikir jernih, sejernih-jernihnya.
sebelum engkau mengambil tiket yang salah. Goalnya pada ujungnya adalah pernikahan, saudara-saudara. Sama seperti Simpson. Seringkali kita tuh terlalu berkutat terlalu obses dengan yang namanya asmara. Waduh, kalau dikasih kado tuh aduh rasanya gitu ya. Saya juga sebagai youth pastor juga kadang-kadang gitu ya saudara-saudara ya. Ya mungkin Nicholas, Granito juga mungkin mengalami yang sama ya. Kalau kita lihat ada orang, please deh lebay gitu ya saudara-saudara ya. All that is good, you can do that, whatever. But remember, jangan jatuh seperti Simpson. Think about why you date. Hal kedua yang harus kita perhatikan saudara-saudara. Thinking is greater than dating. Kalau tadi, think about why you date. Yang kedua adalah, think about who you date. Siapa yang kita pacari. Itu harus kita pikirkan baik-baik. Jangan kita hanya memacari perempuan itu yang tidak pernah say no to anyone. Aduh kok aman kalau saya tembak dia kayaknya aman kok. Nah pacaran. Don't do that. Atau kok aku pacarin dia karena dia kejar aku terus. Waduh kok tiap hari aku dikejarin terus. Itu mau jadi pacar atau tukang tagih saudara-saudara, tukang tagih utang. Ya saudara-saudara, beda tipis, Betty itu. Mau jadi pacar atau tukang tagih utang, mirip mungkin ya. Atau kita memacari si A, si B hanya karena dia kelihatan keren. Make upnya tebal gitu ya. Make upnya wah, rambutnya kalau flip the hair is like the whole room. Satu ruangan berhenti sejenak gitu saudara-saudara ya. Atau mungkin kalau si cowok, wah kalau naik BMW-nya, waduh. Is that the only reason? Kalau itu reasonnya, kita harus perhatikan baik-baik, kita harus pikirkan lagi. Atau mungkin, kok dia sih baik kok, cuman dia mamis boy banget. Mamis boy gimana? Apa-apa mami, apa-apa mami. Oh, hati-hati saudara-saudara. Benar-benar kenali siapa dia ya saudara-saudara ya. Kenali siapa yang mau kamu jalani hubungan ini. Atau mungkin berkata, kok dia Kristen kok. Dia ke gereja. Gerejanya napas, Natal dan Paskah gitu saudara-saudara ya. Atau mungkin kok udahlah. Udah kok jangan kasih aku nasihat-nasihat macam-macam. Nanti aku ajak dia ke gereja gitu kan. Alasan klasik ya saudara-saudara ya. Look at me in my eye. Perhatikan baik-baik. Untuk menginjili seseorang, kamu tidak perlu menjadi pacarnya. Untuk menginjili dia, untuk kenal Tuhan, kamu tidak perlu jadi pacarnya. Alasan klasik is always, kok dia pergi ke gereja kok. Saya selalu mengatakan, hanya karena kamu tidur di McDonald, kamu makan di McDonald, kamu ke toilet di McDonald, kamu parkir di McDonald, kamu belajar di McDonald, tidak menjadikan kamu Big Mac. Hanya karena dia pergi ke gereja, hanya karena dia pelayanan, hanya karena dia ikut cool, hanya karena dia busy body, kabel lah diangkat, kursi lah diangkat, semuanya diangkat gitu ya saudara-saudara ya. Belum tentu dia itu murid Kristus. Kenali, harus dikenali. I don't have the answer. Kalau kamu mau menjalani hubungan, harus berani mengambil keputusan untuk mengenali dia. Church goers is not the guarantee. It's not. Ya saudara-saudara, think about who you date. Siapanya saya nggak tahu. Saya tidak dikaruniai prophetic gift gitu ya. Wah dia adalah jodohmu. Nggak, don't come to me. Jangan pergi ke Kak Nicholas atau Granito aja nggak apa-apa. Kalau saya tidak punya karunia itu. Tetapi yang saya bisa bagikan hari ini adalah satu ayat buat kita semua. Think about who you date. 2
2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara-saudaraku, tadi saya bilang, hanya karena dia ke gereja belum tentu dia serius dengan Tuhan. Tentu kita mau mencari yang di dalam Tuhan. Nah, apa sih definisi seseorang yang ada di dalam Tuhan? Ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Definisinya adalah, apakah dia mempunyai keseriusan di dalam hubungannya dengan Tuhan secara pribadi? Itu filter pertama. Kalau dia pergi ke gereja karena maminya yang suruh, please rethink. Karena dia pergi ke gereja karena di gereja dia populer, please rethink. Kalau dia ke gereja karena dia bisa mengaktualisasikan hobinya, please rethink. Karena dia pergi ke gereja karena dia anak pendeta, lebih-lebih rethink. Saudara-saudara. Karena itu memang habitatnya. Pertanyaannya adalah, is there a seriousness in this person? Ada nggak keseriusan di dalam diri orang ini untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhannya? Kalau saya boleh bagikan tips, adalah di dalam masa remaja dan muda, bagi teman-teman yang kuliah atau masih SMP, SMA, kejarlah Tuhan. Kejarlah Tuhan. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang jahat kok. Dia pasti berikan yang terbaik bagi kita. Kalau saya boleh kasih saran buat teman-teman yang masih muda, kejarlah Tuhan, berlarilah kepada Tuhan, berlari kepada Dia di dalam keseriusanmu menjalin hubungan, di dalam kau mengembangkan potensimu, di dalam kau melayani Dia, di dalam kau berkomunitas di dalam gereja Tuhan. Kejarlah Tuhan, nanti dengan waktu, because only time tells. Dengan waktu yang menguji, engkau sedang berlari ke tujuan A satu, kau sedang berlari, tiba-tiba di sebelah sana ada yang lari ke tujuan yang sama. Oh, jangan langsung dipacari. Lari lagi ke Tuhan, lari lagi ke Tuhan, layani, setia, belajar, mau diproses, bayar harga, lari lagi ke Tuhan. Kembangkan potensimu di dalam kuliah, di dalam sekolah, di dalam hubunganmu dengan orang tua, dan lari lagi kepada Tuhan. Berhubung dengan waktu, loh, dia juga sedang berlari sama Tuhan, masih. Then, God, apakah dia the one? Bahkan kalau udah pacaran pun kita bisa salah, ya saudara-saudara, bisa salah. Jadi jangan percaya dengan orang-orang bilang, saya mendengarkan dari Tuhan bahwa kamu jodohku. Bilang sama dia, saudara-saudara. Ya, para perempuan, perhatikan baik-baik dari kakakmu ini. Kalau ada laki-laki yang bilang, saya dengar dari Tuhan bahwa kamu itu jodohku. Bilang sama dia, Tuhan belum ngomong sama saya. Tuhan belum ngomong sama saya. Dan saya punya kedekatan dengan Tuhan. Saya cukup confident dengan apa kata Tuhan. Berlari kepada Tuhan. As you run, you lihat, yang lain-lain mungkin udah hiruk pikuk, busy dengan kesibukan dunia. Si cowok ini kok tetap setia ya sama Tuhannya. Terus kita lihat dalam komunitasmu yang sehat itu, kamu perhatikan baik-baik. Bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Bagaimana dia perlakukan temannya. Dan saya selalu memberikan wejangan buat teman-teman, khususnya para dewasa muda yang lebih serius ya dalam memasuki sebuah hubungan, adalah bagaimana dia memperlakukan seorang waitress di restoran. That's very important. Believe it or not, that's very important. Kalau dia memperlakukan orang yang di bawahnya semena-mena, be careful. Kalau dia memperlakukan orang tuanya, khususnya mamahnya atau papahnya dengan semena-mena, kurang ajar, be careful. Dia bisa melakukan hal yang sama kepada papa mamamu. Jadi think about why you date. Think about who you date. Hanya mereka yang ada di dalam Tuhan
Artinya ada keseriusan dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin gak perfect, it's okay. Tapi ada keseriusan. Jatuh, lari lagi gak dia? Atau dia jatuh, udah kalah sama yang namanya kepahitan, gosip, kalah, udah tinggalin. Maju lagi, lari terus. Saya percaya Tuhan punya orang-orang yang luar biasa, yang sedang mengejar dia. Pada saat saya berteman dengan istri saya, Ci kami berteman selama 5 tahun di komsel yang sama. Ya, tidak menjalin hubungan yang asmara gitu, enggak. Tetapi bagaimana waktu itu saya bisa tiba-tiba klik, oh maybe gue mesti deketin cewek ini nih. Yaitu pada saat saya sedang main piano di depan gereja yang kecil, hanya 100 orang, hari Minggu pagi. Saya main piano, saya nyembah Tuhan. Tiba-tiba saya lihat Ci ini lagi di belakang. Di belakang gak melakukan hal-hal yang extraordinary gitu, gak nyembuhin orang, gak kok, gak. Tapi saya percaya Roh Kudus berbicara pada saat saya lagi ada di atas panggung gitu ya saudara. Kamu lihat itu, anak itu. Saudara-saudara tahu apa yang istri saya waktu itu sedang lakukan. Dia masih muda, waktu itu masih kuliah, udah hampir tingkat semester 7. Dia sedang mempersiapkan teh hangat buat semua jemaat di gereja. Tanpa ada yang suruh. Bukan piketnya dia. Jadi gereja kecil ya saudara-saudara, kalau di luar negeri semua itu saling membantu, bersihin toilet, bersihin apa. Lalu dalam benak saya, wah orang ini luar biasa loh. Gak disuruh tapi melayani. Dia bukan orang yang gak ada kerjaan. Tapi dia melayani. Seduhin teh buat orang-orang jemaat supaya bisa menikmatinya. Dari situ saya membangun hubungan. Think about who you date. Think about who you date. Kalau boleh saya tutup dengan ini. Di dalam fase ini, I know it's complicated. I know hati kita tuh kayak naik roller coaster lah. I know lah. Dan juga ada efek hormon juga lah. I know, I've been there. Saya pernah ada di situ. Tetapi boleh nggak kita ingat satu hal ini supaya kita tidak jatuh seperti Simpson. Yaitu ini. Tujuan hidup kita, apapun fase kehidupan kita, apakah itu sekolah, apakah itu pacaran, apakah itu tunangan, apakah itu menikah, apakah itu kita punya anak. Tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi di dalam engkau dating ini, pakai kacamata ini. Apakah aku memuliakan Tuhan? Dari tindak tanduk aku. Dari kondisi hatiku. Dari komitmenku sama orang tua, sama gereja, sama sekolah. Apakah aku memuliakan Tuhan? Jika tidak, think. Tanya nasihat. Nasihat orang-orang khususnya yang sudah dewasa rohani ya saudara-saudara ya. Yang sudah proven untuk bijak dalam memberikan nasihat. Ikuti seminar-seminar yang ada. Khususnya di gereja kita. Kita punya seminar yang sangat bagus. Yang kami beri nama SGL, Spiritual Guidance for Lovers. Saya batch pertama sudah menjadi pendamping dan saya menemukan itu begitu sangat membantu. I wish saudara-saudara teman-temanku, adik-adikku, saya wish dulu waktu saya muda saya mendengarkan materi yang dibagikan. Supaya saya tidak jatuh di dalam patah hati ini, patah hati itu, patah hati ini, patah hati itu. I wish saya punya kesempatan untuk mendengar materi yang dibagikan di SGL pada saat saya muda. Hari ini di gereja kita punya materi ini. Dan sangat amat memberkati. Dan itu bisa menyelamatkan engkau dari banyak heartache. Banyak patah hati. Ingat. Tujuan hidup kita bukanlah untuk mencari asmara. Wow. Tujuan hidup kita bukanlah untuk mengkonsumsi asmara. Terobsesi atas asmara, tapi tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan Dia di dalam setiap fase kehidupan kita. Don't worry, Tuhan punya cerita cinta buat kita semua. Wow, that's powerful. Saya nggak siapin itu tuh tadi, tapi I believe that's the Holy Spirit. Tuhan punya siapkan cerita cinta buat setiap dari kita. Bagaimana saya tahu? Dia sediakan satu kitab khusus untuk cerita cinta, yaitu namanya Kidung Agung.
Kalau dia nggak serius tentang yang namanya cerita cinta, untuk kita, anak-anaknya, dia tidak akan masukkan kitab Kidung Agung. Tapi cerita cinta itu harus dikonsumsi di dalam porsinya yang tepat. Khususnya di dalam pernikahan. Karena di luar pernikahan semua itu adalah fana, membahayakan, beresiko. Saudara-saudara, saya berdoa hari ini kita diberkati. Ya, enjoy your youth. Enjoy to the fullest. Kalau saya boleh bisa sih, di hari-hari ini banyak sekali yang bisa kita explore, saudara-saudara. Jangan terobsesi dengan yang namanya asmara. Think about why you date. Think about who you date. Bahkan buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi menjalani sebuah hubungan yang namanya pacaran ya. It's not too late to think. It's better you make a right decision now. Buat keputusan sekarang daripada nanti menikah dengan seseorang yang tidak tepat. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa kita semua diberkati melalui cerita Simpson. Hey there Delilah. Ingat, hey there Delilah. Asmara bukan tujuan hidup kita, tetapi memuliakan Tuhan adalah tujuan hidup kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa, terima kasih untuk cerita Simpson yang sudah mengingatkan kami tentang bahayanya anak muda atau siapapun yang terobsesi dengan yang namanya asmara. Ajarkan kami berhikmat untuk memilih dengan baik, memilih untuk berpikir dengan jernih tentang siapa yang kami ingin jalin hubungan dan kenapa alasannya. The why and the who. Supaya kami boleh terus ditemukan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ditemukan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa berkati anak-anak muda yang mendengarkan ibadah hari ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Biar menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi kepala dan bukan ekor. Orang-orang yang menggali potensi mereka sebesar-besarnya. Memakai waktu mereka dengan sebaik-baiknya. Supaya mereka bisa mendapatkan peluang sebesar-besarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan berikan mereka cerita cinta yang luar biasa indahnya di dalam Tuhan. Setiap dari mereka Tuhan, hamba berdoa mereka Tuhan bisa menemukan yang dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan. Supaya mereka Tuhan dari cerita cinta mereka, mereka bisa menceritakan kepada banyak orang kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Hati-Mu bagi anak-anak muda di zaman ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. Nah, ini nih Dok, baru yang benar. Jelas banget tuh tadi sharing tentang sharing dari Ko Eradi kalau bucin itu enggak sehat. Not healthy lah. Iya, Nggak sehat itu. Iya. Waduh, ngaco lagi nih saya. Tahu nih. Padahal selama ini saya bener loh menurut saya. Mungkin menurut orang lain gue bener kali ya. Jadi dokter ini sebenarnya beneran dokter nggak sih? Beneran kan? Saya tuh hire dokter gara-gara dokter ini lulusan Amerika, Dok. Iya, tapi kan bagian Texas. Ya, yes. Nggak ada nyambungnya ya, oke skip. Ya. Nah, ternyata ada kebenaran lebih real ya teman-teman. Tuh, Inti dari teman-teman. inti. Jadi dengerin ya. Ya, boleh Jadi silakan. dengerin ya, kalau misalnya di atas kebenaran tuh masih ada kebenaran lagi. Yes, di atas Kita langit harus, masih ada hutan Paris. Ya, lanjut. kita tuh harus cari dulu teman-teman kebenarannya. Nah, tapi kita mau ucapin thank you dulu nih buat kayak Ko Eradi yang udah nyampein you. firman Tuhan yang benar, nggak kayak Yes. dokter. Apa? Ya nggak mau pengalaman ya Kan dokter saya benar tetap. di mata dokter. Iya. Ya, oke lah. Nah teman-teman, buat teman-teman yang masih penasaran banget nih tentang cinta, relationship, aku encourage lagi teman-teman sekali lagi untuk daftar SGL, Spiritual Guidance for Lovers. Jadi ini buat semua kalangan, misalnya kamu udah Betul. punya pacar, kamu jomblo, kamu single, kamu bucin, Iya, kamu kamu TTM, TTM. kamu apa aja nih, boleh banget nih ikut SGL. Betul. Nah, tapi selain itu jangan lupa juga untuk ikut Cool. Karena siapa tahu di Cool kita bisa menemukan bibit-bibit ya. Waduh, Dok. bener banget tuh. Iya kan? Iya. Harus ikut Cool ya teman-teman. Nah, aku juga mau ajak nih teman-teman buat tetap nontonin kita terus sampai akhir Februari. Dan minggu depan kita akan bahas tema yang ketiga. Apa tuh? Yaitu Dok, Ah. TTM. Tahu Oh, nggak apa? tahu. Apa? Teman tapi
Mesra. Teman-teman mesra. Bener Iya. banget teman-teman. Nah, aku yakin dia penasaran banget kan pasti teman-teman. Betul. Nah, aku juga penasaran sih dok. Iya, Pasti bener. dokter kan punya Bener pandangan, banget sih. teori Iya. yang mantul Waduh, ini banget. pokoknya Ini kayak bahan dokter saya banget lah. ya, Iya. kan? Saya ahli dari segala ahli. Korok dekor. Iya. Iya. Inti dari segala inti. Ya oke teman-teman, langsung aja kita akhiri di sini tanpa berlama-lama lagi. Kita minggu depan ketemu lagi dan belajar bareng lagi ya teman-teman. Iya. Tapi sebelum itu kita mau menerima doa berkat melalui hambanya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.